Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk guru-guru hebat. Saya akan menyampaikan keterkaitan untuk modul 1 dari guru penggerak. Pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Anak perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran juga adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, lahir maupun batin. Peran saya selaku pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah berusaha menerapkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian saya juga terus berusaha menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarso sungtulodo ing madiyo mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Tentunya dalam menciptakan budaya positif akan ada halangan berat yang akan dihadapi, karena kita akan menghadapi berbagai perilaku siswa yang muncul. Perilaku siswa yang muncul bisa positif ataupun negatif. Oleh sebab itu harus selalu kita arahkan untuk perilaku negatif yang muncul pada siswa. Kita sebagai pendidik harus mampu menerapkan segitiga restitusi guna menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh perilaku negatif siswa. Karena pada dasarnya siswa sendirilah yang dapat mengontrol dirinya. Seorang pendidik hanya mampu menuntun, bukan mengontrol. Sementara perilaku positif yang muncul pada siswa harus kita dorong terus menerus sehingga menjadi nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Karena nilai-nilai kebajikan akan terbentuk dengan sendirinya berasal dari perbuatan yang berulang-ulang sehingga pada akhirnya akan menjadi budaya. Pemahaman saya tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi, bagaimana kita melakukan sesuatu, mengapa kita melakukannya. Apakah kita melakukan segala sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu merupakan teori motivasi perilaku manusia, di mana terdapat motivasi eksternal berasal dari luar dan motivasi internal
dari dalam dirinya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, program disiplin positif yang dinamakan restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, pembuat pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya seseorang akan berkata lembut. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kelima, manajer, di mana guru berbuat bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan yang dapat kita terapkan kepada siswa di sekolah. Guna mendukung terjalinnya disiplin positif, kita juga harus memiliki keyakinan di mana nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan ini membuat seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sebab itu keyakinan kelas diperlukan. Lalu ada realitas kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Kita berusaha manusia memahami pandangan orang lain tentang dunia, yaitu ada 5 kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah di mana pengetahuan awal saya tentang disiplin merupakan taat pada peraturan. Namun setelah saya membaca modul budaya positif, sekarang berubah menjadi bahwa disiplin itu berkaitan erat dengan kontrol diri seseorang. Jadi disiplin itu lebih kepada kontrol terhadap dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep budaya positif di lingkup kelas, yaitu di mana saya juga sebelumnya telah menerapkan keyakinan kelas dan restitusi posisi kontrol manajer pada saat siswa di kelas yang tidak selesai mengerjakan tugas. Saya melaksanakan restitusi di mana saya bekerja sama dengan siswa untuk menyelesaikan masalahnya, dan siswa menyadari
bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan kesalahan, seperti terlalu sering mengobrol, bercanda, sehingga tugasnya tidak selesai. Dengan restitusi, saya mengajak siswa bersama-sama untuk mencari solusi. Menurut pengalaman saya, penerapan konsep budaya positif sudah sangat baik, karena tanpa disadari, sedari dulu saya telah menjalankan posisi control manager. Seperti dahulu peraturan kelas, namun sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, siswa akan lebih memiliki keyakinan diri akan nilai-nilai kebajikan. Karena adanya keyakinan kelas melalui disiplin positif, hal yang perlu diperbaiki hanya terkadang beberapa konsep tidak bisa digunakan untuk kelas rendah, tingkat SD seperti kelas 1. Jadi guru harus lebih berkreasi. Lalu perasaan saya setelah menerapkan teori budaya positif ini yaitu sangat menarik ya. Sangat menarik dan menginspirasi. Mengajak siswa menuntun dan memotivasinya mengontrol dirinya sendiri dengan disiplin positif, sehingga akan tertanam menjadi budaya positif bagi dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, baik tahap menstabilkan identitas, guru akan membuat anak merasa gagal karena merasa bersalah, menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar atau kesepakatan kelas. Lalu tahap selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Guru membantu siswa mengenali kebutuhannya. Jadi untuk menjadi seorang di masa depan, kita harus bisa menyelesaikan permasalahannya. Ketika melakukan kesalahan itu, kita harus menyadarinya. Dan tahap terakhir menanyakan keyakinan, di mana guru akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia untuk berinteraksi. Ternyata telah saya laksanakan, walaupun saya belum mengerti bahwa itu adalah restitusi. Jadi tanpa saya sadari sudah saya jalani. Selain konsep di atas, menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah penjabaran secara rinci dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Terkadang siswa belum memahami, khususnya anak sekolah dasar yang saya alami, bahwa apa yang dilakukannya akan berdampak buruk bagi dirinya di masa depan. Jadi secara spesifik, ingatlah, karena hal besar berawal dari hal-hal kecil. Jadi kebajikan sekecil apapun akan berdampak positif bagi diri siswa. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.